Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaipal Nur Anggara, NIM H1A1193030 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem pemerintahan dari mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materinya. Sistem pemerintahan yaitu keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung, menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Ada 3 sistem pemerintahan yang sering digunakan oleh negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif. Jadi kekuasaan parlemen lebih besar daripada kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, Dewan Menteri atau Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri khas dari parlementer yaitu kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan sebagai lambang atau simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil. Yang kedua yaitu sistem presidensil atau presidensial. Sistem presidensial yaitu memiliki kekuasaan yang kuat karena selain kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet atau dewan menteri. Oleh karena itu, agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan check and balance antara lembaga tinggi negara. Inilah kemudian disebut dengan checking power with power. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensil yaitu presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Yang keempat, kabinet dibentuk oleh presiden sehingga kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, presiden tidak dijatuhkan oleh badan legislatif. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu sistem campuran. Sistem campuran atau kuasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Ciri utama dari sistem campuran, yang pertama yaitu menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Yang kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Dan yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Baiklah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.